customer pertama itu datang, terus customer yang kedua itu satpam berdua. Nah dia pecahan 100.000, dia beli durian itu yang harga 50.000, otomatis saya nukarkan uang kan. Jarak dari lapak sampai ke warung itu cuma 50 meter aja. Terus setelah itu saya nukerin uang. Pas saya menukarkan uang itu ada 3 seorang pemuda. Udah nih kalau sekarang sudah dipantau tadi itu. Enggak, itu belum nggak banget, belum tahu. Soalnya pas saya menukarkan uang, tiba-tiba saya disamperin sama 3 orang pemuda. 3 orang pemuda itu membawa senjata tajam. 2 sajamnya berupa arit. Aman juga tak segera dapat pertolongan ketika dibawa ke puskesmas. Tapi akhirnya warga menolongnya berobat ke rumah sakit terdekat dan tindak penyelamatan dan perawatan luka pun segera terlaksana. Aman mengindikasi pelaku begal adalah bagian dari geng kriminal yang punya jaringan besar. Ia pun berharap pihak kepolisian segera menindak tegas dan meringkus para pelaku begal agar tidak meresahkan warga. Pas setelah kejadian itu ke rumah sakit? Yang pertama sih ada beberapa puskesmas yang saya itu dianggurin. Jadi ada berapa ya? Itu saya kehabisan darah itu sekitar saya nggak dilayani itu selama 2 jam di beberapa puskesmas. Yang puskesmas pertama itu ada di daerah Binong, itu nggak jauh dari TKP. Itu saya cuman udah nyampe di puskesmas itu nggak ada orang siapapun, jadi didiemin aja. Tidak dilayani sama sekali. Tidak sama sekali dilayani. Itu sama sekali. Akhirnya saya memutuskan bahwa kalau saya diam di sini ya darah saya habis. Emang sama siapa itu waktu Kagak ada siapapun pada saat itu. Sama orang penjaga puskesmas didiemin juga. ke puskesmasnya itu sendiri apa? Sama satpam. Ada satpam yang customer saya yang beli tuh, yang nganterin itu kan satpam ya. Nah, ya itu jadi dia yang nganterin ke puskesmas pertama, ditinggal sama dia di situ. Jadi saya juga udah hampir pingsan karena kehabisan cairan juga kan. Lalu akhirnya saya bilang sama satpam penjaga puskesmas itu bahwa saya aja langsung daripada saya di sini, saya nggak dilayanin. Puskesmas ke 1 juga, itu sama juga dia niatnya mau ngelayanin saya, cuman nggak ada alatnya. Pada saat kejadian itu selain kendaraan mas, apakah ada yang diambil selain itu? Ada gadget HP saya, handphone juga diambil, handphone, motor, sama uang tunai. Uang tunai 100.000 karena lagi customer lagi nukarin uang gitu. Karena kanan di tengah. Iya, ini kan HP saya di sini kiri, sama uang di sini. Kebetulan saya mau memukul dia karena emang lagi megang ini kan saya agak ragu juga kan. Ya udah diambil semua, sama HP, sama uang tunai, sama beserta sepeda. Dari pihak berwajib tidak ada yang mendampingi mas? Tidak ada sama sekali. Satu pun tidak ada, buta semuanya. Sudah melaporkan atau? Sampai hari ini saya belum melaporkan, akan tetapi hari ini saya akan melaporkan. Karena kenapa saya belum melaporkan? Karena saya itu nggak ada yang menemani, kayak sendiri. Jadi saya harus pulihkan kondisi sehat itu dulu. Saya sudah fit, sudah bisa jalan, sudah bisa keluar, baru saya akan melaporkan. Total kerugiannya mungkin bisa 20 jutaan. Iya, karena sepeda motornya itu pajak, semuanya hidup, beserta handphone juga lumayan, terus beserta uang tunai juga kan, 20 jutaan. Sempet ada kejanggalan di sebuah sosial media di Aboting Official. Ada kejanggalan di akun sosial Aboting Official bahwasanya di situ ada berita saya. Dan di situ saya melihat ada komenan yang emang menurut saya janggal dan saya tahu persis ini orang siapa. Ini kejanggalan. Ini komentar di sebuah postingan Aboting Official. Dari Sosial media di Instagram. Dan saya persis banget motornya saya tahu, kronologinya dia lagi pakai baju apa, lagi pakai helm apa, dan lagi pakai masker apa. Di sini sudah saya waktu ini. Harapannya adalah semoga
dengan kejadian ini mengevaluasi bahwasanya semoga pihak-pihak berwajib ini menjadikan pelajaran untuk mengamankan khususnya wilayah Tangerang gitu. Karena setelah saya terjadi dapat beberapa hari ada kejadian tersebut di TKP, nggak jauh dari TKP, sama juga pembegalan, sama juga. Jadi ya evaluasi aja sih buat kepolisian, jangan sampai lengah karena di era sekarang emang banyak banget yang harus ditekankan khususnya untuk malam hari. Kaget dan panik juga sempat dirasakan oleh Rasam, ayah korban, kalau mengetahui anaknya jadi korban begal. Meskipun begitu, kini ia lega karena nyawa anaknya masih tertolong dan sudah mendapatkan perawatan medis. Menurut Rasam, aktivitas malam seharusnya dihindari agar peristiwa begal sadis tak terulang lagi baik untuk anaknya, keluarganya, atau siapapun di daerah tersebut. Dengarnya dari saya pokoknya dari telepon. Nah, begitu kita kaget, panik. Nah, disitulah buru-buru kita menghubungi anak kita ini. Bagaimana begitu di situ semua mungkin ada panik, nggak ada jawaban. Kita selang waktu beberapa jam, alhamdulillah ada jawaban, dapat tembusan bahwa anak kita tuh kena begal. Terpikir ya benar, alhamdulillah anak kita ya berkah selamat istilahnya. Dari korban pembegalan ini kalau bangsa kendaraan mah berapa HP itu mah udah nasib kali ya. Saya ingatkan semua ya kepada yang suka pulang kerja maupun yang kuliah tengah malam, kalau bisa itu dihindarin. Karena kalau keadaan kayak begitu mau bilang apa, semua juga kan nggak tahu kejadian, pasti akan kejadian kayak begitu. Iya, kita sebagai peribahasa orang tua, saya sebagai seorang tua, apalagi itu maka anak-anak saya, saudara saya, keluarga saya kalau bisa hindari kayak begini lagi, jangan sampai terulang lagi. Bagaimana rasanya orang tua sakit, sedih. Followers, tadi kita sudah mendapatkan informasi secara detail dan langsung dari korban kejadian tersebut. Semoga kejadian ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada. Saksikan Fallback hanya di Antv.